I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Sejak Sir Alex Ferguson pergi, performa dari Manchester United memang langsung terjun bebas. Itu terbukti saat mereka sudah tidak pernah lagi meraih gelar Premier League. Salah satu penyebabnya tentu ada pada sosok pelatih yang gagal menangani setan merah. Namun pada musim ini segalanya tampak berubah setelah Ten Hag memilih untuk bergabung, di mana pelatih asal Belanda itu mulai menunjukkan kelasnya sebagai suksesor terbaik dari Sir Alex Ferguson. Bahkan apa yang ditunjukkan oleh Ten Hag sangat menyerupai dengan gaya bermain yang dulunya sering digunakan oleh Ferguson. Lantas gaya seperti apakah itu? Berikut ini adalah jawabannya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm... Ya, membaiknya performa dari Manchester United musim ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan faktor yang paling berpengaruh tentunya ada pada diri Ten Hag. Bagaimana tidak, karena mantan manajer Ajax itu dianggap berhasil mengubah Manchester United yang dulunya bapuk menjadi begitu menakutkan. Dan semua itu terbukti dari statistik yang ditunjukkan oleh setan merah. Ya, dalam 10 laga terakhir, United mampu mencatatkan 8 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Your problems just to save her. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my... Melihat apa yang sudah diberikan Ten Hag kepada Manchester United, hal ini membuat kita jadi teringat dengan era keemasan saat United masih dipegang oleh Sir Alex Ferguson. Ya, ketika Ferguson masih menjadi pelatih, dirinya juga mampu membuat Manchester United menjadi tim yang begitu luar biasa. Dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ada kemiripan antara gaya melatih Ten Hag dengan Ferguson. Dan kemiripan itu akan dijabarkan dalam pembahasan di bawah ini. Brian Robson, Ten Hag sangat disiplin seperti Sir Alex. Legenda Manchester United, Brian Robson menilai jika Ten Hag mengambil pendekatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sir Alex dulu. Menurutnya, Ten Hag menuntut para pemainnya untuk terus disiplin, entah itu di dalam maupun di luar lapangan. Itu terbukti saat Ten Hag berani mendepak Ronaldo, usai sang pemain sering membuat masalah yang merugikan Manchester United. Robson kemudian mengaku jika Ten Hag bakalan sukses, dan itu dilihatnya saat pertama kali bertemu di tur pramusim. Saya sendiri, Dennis Irwin dan Andiko pergi ke semua sesi latihan, jadi kami mengobrol dengan manajer dan stafnya. Saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk Manchester United. Dia tetap rendah hati dan berbicara banyak hal yang masuk akal. Sesi latihannya sangat bagus. Dia menerapkan apa yang dia inginkan. Jika para pemain sedikit tidak disiplin di luar lapangan, dia akan segera menindak mereka, kata Robson pada Manchester Evening News. Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Menggunakan faktor ketakutan seperti Sir Alex. Selain menirukan kedisiplinan dari Sir Alex, Ten Hag ternyata juga menggunakan faktor ketakutan yang dulunya sering digunakan oleh Ferguson untuk menangani setiap pemainnya agar tidak macam-macam. Dan apa yang dilakukan oleh manajer berkepala plotos itu akhirnya dirasakan oleh Maguire dan Ronaldo. Ya, dua pemain itu tidak bisa berbuat apa-apa saat Ten Hag terus mencadangkannya. Meski Ronaldo sempat melawan, namun pada akhirnya pemain asal Portugal itu tidak tahan dan memilih untuk pergi. Masalah inilah yang menjadi sorotan bagi Darren Ambrose. Jika Ten Hag sudah menghadirkan faktor ketakutan pada diri pemain Manchester United, apakah Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia menciptakan sedikit faktor ketakutan dalam diri manajer lagi. Sesuatu yang pernah coba dilakukan Van Gaal dan Mourinho beberapa waktu yang lalu. Tapi dia berbeda. Dia terus memaksa pemainnya untuk menuruti segala keinginannya, kata Ambrose pada Talksport. Semangat pantang menyerah ala Fergie Time.
Yang tidak ada pada Manchester United beberapa musim terakhir adalah semangat pantang menyerah ala Fergie time. Hal yang membuat mereka mengalami penurunan performa seperti pada musim lalu. Namun pada musim ini, semangat itu tampaknya sudah muncul kembali. Dan itu diakui sendiri oleh Ten Hag, bahwa timnya mulai menemukan semangat ala Fergie time. Tak hanya itu, Ten Hag juga mengatakan jika timnya sudah membangun mentalitas kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Saya yakin akan hal itu. Tim membutuhkan pengalaman untuk membangun mentalitas, untuk membangun keyakinan itu, bahwa permainan hanya akan berakhir ketika wasit meniupkan peluit untuk terakhir kalinya. Untuk bertahan dalam permainan, Anda harus membangunnya dan Anda membutuhkan pengalaman seperti ini untuk lebih berkembang dan mendorongnya lebih jauh lagi ke tingkat mentalitas yang lebih tinggi, kata Ten Hag pada Express. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty. Mempersatukan tim, kebersamaan, dan kolektivitas. Selain semangat ala Fergie time, Ten Hag juga mulai menerapkan betapa pentingnya kesatuan tim. Hal itu dilakukan oleh Ten Hag karena saat ia pertama kali datang, tidak ada kesatuan pada skuad Manchester United. Ten Hag kemudian mencoba mencontohkan dengan apa yang dilakukan Sir Alex dulu. Tidak ada semangat, saya melihat tidak ada dinamika tim dalam skuad. Ketahanan mental sangat rendah. Saya melihatnya sebagai orang luar dan juga menyadarinya di minggu-minggu pertama saya di klub. Saya melihat budaya klub. Saya bertanya, bagaimana Manchester United menjadi hebat? Dan bagi saya, ini tentang Sir Alex Ferguson. Timnya unggul dalam kebersamaan, kolektivitas, dan semangat. Anda tidak bisa mengalahkan mereka, kata Ten Hag pada Mirror. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you. Meningkatkan level secara perlahan. Musim ini Manchester United berhasil menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di laga kandang. Itu terjadi tentu berkat kerja keras Ten Hag dalam upaya meningkatkan level dari Manchester United. Tak hanya di laga kandang, pelatih asal Belanda itu kini juga mencoba meningkatkan level permainan timnya saat bermain di laga tandang. Dan itu semua diungkapkan oleh Ten Hag sendiri pada sebuah interviunya. Itu adalah langkah selanjutnya yang harus kami lakukan untuk memiliki kepribadian yang sama saat tandang seperti yang kami lakukan di kandang. Sangat menyenangkan memiliki hubungan dengan Old Trafford, tetapi saya pikir kami harus waspada saat bermain sebagai tamu, kata Ten Hag pada interviunya. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my. Gaya permainan Ten Hag Ball. Salah satu faktor utama mengapa Manchester United begitu sulit dikalahkan adalah gaya bermain yang diterapkan oleh Ten Hag. Ya, dalam beberapa kesempatan, Ten Hag sangat menonjolkan permainan dari kaki ke kaki. Saat kehilangan bola, dirinya juga mewajibkan pemainnya untuk langsung melakukan pressing. Selain mencegah lawan untuk mengembangkan permainan, pressing itu juga berguna agar bolanya kembali dikuasai oleh pemain Manchester United. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Tegas dan pintar memaksimalkan pemain. Salah satu hal yang tidak ada pada diri pelatih Manchester United sebelumnya adalah soal memaksimalkan pemain. Dan masalah itu langsung diselesaikan oleh Ten Hag pada musim ini, di mana dirinya berhasil memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak asuhnya. Contohnya kepada para pemain seperti Casemiro, Lisandro Martinez, hingga Christian Eriksen. You sit, listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Jadi itulah beberapa analisis pendekatan dari Ten Hag yang sangat mirip dengan apa yang dulunya diterapkan oleh Sir Alex Ferguson.